Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pemburu kisah, kita jumpa lagi di Mystery Zone. Dan bagi yang belum subscribe, silakan untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah kami selanjutnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membawakan satu kisah yang kami dapatkan dari Mas Ainur. Mas Ainur ini tinggal di Sidoarjo. Sidoarjo tapi bagian perbatasan dengan Pasuruan ya. Iya. Ini kalau teman-teman yang pernah nonton di episode Siluman Buaya Putih ya, yang pernah kita datangi ke sana. Nah, Mas Ainur ini tempat tinggalnya juga di daerah sana. Iya. Dan kisah yang dibawakan oleh Mas Ainur ini terjadi pada tahun 90-an. Nah, bagaimana dengan kisah dari Mas Ainur ini? Monggo Kang Surya dikisahkan untuk sobat pemburu kisah. Iya Pak Cek. Jadi ini secara kebetulan Mas Ainur ini bersedia ya berbagi pengalaman dengan kita ya, karena memang pada waktu itu mungkin Mas Ainur juga tertarik oleh kisah dari Bang Ojib. Jadi ya karena masih sama-sama satu area tetangga desa, akhirnya dia waktu itu nggak keberatan untuk berbagi sedikit kisah di kampungnya yang cukup ya menyeramkan dan misterius lah Pak. Jadi Mas Ainur ini pada waktu itu dia masih kanak-kanak, dan di kampungnya ya aktivitas anak-anak biasanya banyak lah. Kalau habis pulang sekolah itu kan mereka bermain-main bahkan sampai malam, apalagi kalau musim penghujan seperti ini ya. Karena kebetulan di kampungnya Mas Ainur itu di salah satu tepi kampungnya ya yang perbatasan dengan sungai, itu ada kayak semacam empang, atau orang setempat itu bilangnya belumbang Pak Cek. Jadi orang Sidoarjo itu bilangnya belumbang ya. Empang itu bukan dibuat untuk diisi ikan atau apa ya. Jadi katanya empang itu sudah ada dari dulu. Bahkan waktu Mas Ainur itu ada di sana, atau mungkin katanya orang tuanya sejak kampung itu ada ya, di situ memang tempat empang yang tempat buangannya air. Jadi sebagian rumah-rumah warga yang ada di sana itu kalau hujan turun gitu kan ada kayak saluran air di depan rumah, saluran sederhana gitu ya. Rata-rata beberapa rumah itu larinya ke empang itu, karena empang atau belumbang itu ukurannya ya juga tidak terlalu besar Pak, sekitar 6x6 lah. Dan itu pun kadang-kadang kalau pas musim hujan biasanya kan airnya terisi penuh, tapi kalau musim kemarau ya hanya ada airnya, itu pun hanya buangan dari ya air-air rumah tangga dari rumah-rumah yang ada di sana. Nah, bagi Mas Ainur dan warga sekitar, belumbang atau empang atau kolam yang ada di sana itu Pak Jack, itu terkenal cukup angker. Ya, walaupun bagi warga sekitar angker pada waktu itu adalah ya sebagian dari hidup mereka katanya. Jadi ya mereka tidak terlalu takut, tidak terlalu parno, tapi memang selalu mengikatkan satu sama lain, terutama kepada anak-anak, termasuk Mas Ainur waktu itu kan masih anak-anak ya, itu selalu diingatkan kalau main ke sana malam-malam jangan main ke sana, dan kalaupun main ke sana ya nggak perlu yang berbuat aneh-aneh, karena memang sebenarnya empang itu Pak Jack dikelilingi oleh banyak tanaman dan semak belukar. Bahkan ada tanaman yang memang bagi warga itu tidak terlalu diperlukan ya, karena daun-daunnya banyak menimbulkan sampah. Karena ya bagi warga itu adalah area yang bukan area tempat tinggal mereka, karena berada di belakang perkampungan. Jadi ya kondisinya dibiarkan saja. Kalaupun perlu pada waktu itu paling entah sebulan sekali atau 2 bulan sekali baru warga itu ada kegiatan kerja bakti, paling ya hanya sekedar bersih-bersih seadanya saja, nggak sampai bersih-bersih total. Nah, akhirnya pada waktu itu karena memang bagi warga
warga sekitar itu empang tersebut keberadaannya ya antara tidak perlu dan juga sebagai hanya saluran air saja, maka ya dibiarkan Pak Jack. Karena memang ya pertama pernah ada kejadian waktu itu kan habis hujan Pak Jack ya. Jadi empang itu terisi air cukup banyak, dan karena memang pada waktu itu daerah sana itu juga dekat dengan sungai, di area empang itu cukup banyak ikan Pak Jack. Ya mulai ikan sepat, ikan mujair, ikan sungai lainnya itu cukup banyak, ikan gabus pun juga ada. Beberapa warga itu kadang-kadang ya menaruh keberuntungan itu untuk mencari ikan, mancing di sana. Memang awal-awal hanya sekedar mancing di siang hari lah, untuk ya sekedar buang waktu atau mungkin iseng-iseng nyari ikan. Tapi karena memang beberapa orang sering dapat, akhirnya ada yang coba mancing sampai malam hari. Dan itulah mereka sudah diingatkan terjadi kejadian yang ya cukup menakutkan lah bagi si pemancing. Karena pada waktu itu dia memang sengaja mencari kondisi sepi, karena mungkin ya butuh ketenangan, lagi iseng-iseng malam-malam. Salah satu warga tetangganya Mas Ainur ini sambil bawa pancing itu dia pergi ke area empang atau belumbang. Di sana dia sambil merokok, memancing ikan dan menunggu waktu sambil membuang waktu lah. Dia itu merasa kalau orang-orang siang aja dapat, ya mungkin malam malah lebih banyak, pikirnya seperti itu. Nah, ketika dia mancing itu memang kondisinya cukup sunyi, sepi karena menjelang malam Pak Jack ya. Dan dia itu merasa ya kok aneh ya, aku ini nggak pernah dapat ikan sama sekali. Padahal siang tadi katanya orang-orang banyak ikan di sini. Ketika menjelang malam dalam kondisi yang gelap gulita, dia itu merasa ada riak air di area empang tersebut. Karena ya di empang itu kan memang banyak tanaman kangkung waktu itu Pak Jack. Jadi ada tanaman rumput-rumput liar dan juga kangkung di atas permukaan airnya. Ya memang tidak terlalu dalam sih. Katanya ya sekitar, ya paling kalau lagi hujan itu 1 meteran katanya dalamnya. Nah dia itu merasa ini kok ada yang bergerak-gerak di area tempat dia mancing. Apakah ini ada ikan yang besar? Karena gerakannya memang ya menimbulkan riak gelombang di sana. Dia sempat berpikir ini ikan atau mungkin binatang berbisa atau mungkin reptil ya. Akhirnya dengan bantuan lampu senter yang ada, dia mulai menyorotkan lampu senternya ke arah riak air yang ada di empang itu. Dan yang membuat dia terkejut itu yang ada di sana itu seperti ada kepala manusia Pak Jack. Kepala manusia dengan rambutnya, dia itu seolah-olah menyelam dan hanya terlihat bagian atas kepalanya saja. Nah, karena lagi memancing dia bingung, ini siapa yang malam-malam mandi di empang terus hanya kepalanya saja. Dan ketika dia berusaha untuk menganggap bahwa ini mungkin ada orang iseng atau tetangganya atau mungkin dia dikerjai, dia ambil pancingnya. Kemudian lampu senter terus diarahkan ke sana sambil menegur, "Hei, siapa itu?" Lampu senter terus diarahkan ke arah kepala yang ada rambutnya itu Pak Jack. Ya memang rambutnya tidak terlalu panjang sih, tapi seperti rambut perempuan gitu. Dan ketika sosok itu muncul, ya dia itu agak kaget karena memang berbentuk seperti kepala manusia, tapi tidak ada mata, tidak ada hidung, hanya pucat, kulit pucat gitu aja Pak Jack. Kagetlah dia, lari. Akhirnya tetangga ini lari, dan dia pun esok harinya baru bercerita bahwa ada kejadian di empang yang seperti itu. Ya bagi warga sekitar memang sudah diingatkan, makanya itu kan tempat angker. Jangankan orang mancing malam-malam di situ. Lawang orang kadang-kadang habis pulang kerja atau mungkin kemalaman aja kalau lewat situ, kadang-kadang ya dia jalan kaki atau bawa sepeda, itu di area sana ya kadang-kadang mereka melihat ada sosok kuntilanak yang berada di semak-semak di sekitar empang. Jadi memang kejadian itu sudah kerap berulang kali Pak Jack. Hingga akhirnya paling diingat-ingat Mas Ainur sendiri ini kejadian yang menimpa teman-temannya. Pada waktu itu pernah, karena mungkin untuk sekedar bersih-bersih ya, warga itu habis melakukan kerja bakti di area sana Pak Jack. Dan empang itu semak-semaknya sempat dibersihkan, walaupun ada beberapa tanaman yang agak besar dibiarkan tetap ada di sana. Empang itu dibersihkan dari semua kotoran, daun dan sebagainya, karena mungkin warga waktu itu kerja bersama ya, jadi nggak ada rasa
takut atau tahulah tempat ini memang angker, jadi mereka sekedar bersih-bersih, kemudian sampahnya juga dibakar di sekitar sana. Nah, ketika setelah habis dibersihkan beberapa hari kemudian kan hujan turun dengan derasnya Pak Jack. Jadi empang itu mulai terisi air dan tidak seperti biasanya. Memang waktu itu karena habis dibersihkan, empang itu kelihatan seperti kolam yang menarik. Nah itu Mas Ainur dan teman-temannya itu merasa kayaknya seru kalau mandi di sini. Waktu itu mereka berpikir, wah jangan mandi, itu kalau kondisi air hujan seperti ini dalamnya bisa lebih dari 1 meter. Enggak masalah, paling di bawahnya kan hanya ada lumpur, paling ya yang dalam itu cuma lumpurnya, asalkan kita mandi sambil berenang aja nggak mungkin sampai masuk ke dalam, nggak masalah. Apalagi di sana kayak rumput-rumputan, terus kangkung-kangkung yang tumbuh di permukaan empang itu sudah bersih, jadi permukaan airnya kelihatan lebih menyenangkan gitu. Akhirnya dalam kondisi hujan yang deras itu, beberapa temannya Mas Ainur ini bermain air di sana. Beruntungnya Mas Ainur waktu itu nggak ikut. Dia dan beberapa teman lain hanya ada di atas permukaan empang menonton teman-temannya yang lagi berenang, bermain loncat-loncatan dari tepian empang masuk ke dalam. Itu berlangsung mulai sore sampai menjelang maghrib Pak Jack. Nah saat menjelang maghrib itulah Mas Ainur dipanggil oleh ibunya sambil membawa payung gitu, dimarahi, disuruh pulang. Akhirnya pulang Mas Ainur, dia mengajak beberapa temannya yang nggak ikut main air itu pulang sambil hujan-hujanan, menyisakan kalau nggak salah sekitar 5 orang temannya katanya Pak Jack. 5 orang temannya itu masih terus bermain-main di area empang itu sampai kondisi hujannya malah hampir reda. Jadi hampir maghrib katanya waktu itu. Nah, kelima temannya Mas Ainur ini sepulangnya dari sana, esok harinya itu sakit semua Pak Jack. Bahkan mulai dari malam itu ada yang sudah kayak mengigau gitu. Nah, keesokan harinya mereka sakit semua. Dipanggillah salah satu mantri kesehatan yang ada di sana, mungkin waktu itu entah dari puskesmas atau bagaimana ya, dipanggillah untuk dimintai bantuan memberi obat kepada anak-anak ini, karena yang dialami oleh teman-temannya Mas Ainur itu tubuhnya demam, meriang, dan malam harinya itu kayak mengigau gitu. Setelah ditangani, diberikan sirup, obat, dan ya mungkin obat standar generik atau apa gitu ya, mereka pun diminta untuk istirahat, nggak absen sekolah gitu. Dan itu Mas Ainur pun juga merasa, wah ini jangan-jangan teman-temanku ini habis hujan-hujanan kemarin mandi di empang, mungkin gara-gara itu sakit, pikirnya seperti itu. Dan waktu itu sempat juga ada beberapa orang tua itu yang bilang, wah ini kayaknya kena ganggu sama yang nunggu di empang sana. Tapi ya waktu itu mereka ya antara setengah percaya dan nggak percaya Pak Jack ya. Hingga akhirnya sampai 2 hari walaupun sudah diberi obat, kondisi mereka masih tetap tubuhnya demam, meriang, terus tiap malam juga mengigau. Anak-anak kecil ini cukup merepotkan orang tua mereka waktu dengan kondisi seperti itu. Akhirnya pada waktu itu dengan keterpaksaan beberapa orang tua itu manggil salah satu sesepuh desa di area sana Pak Jack. Dan oleh beliau memang sudah diingatkan bahwa ya ini percaya atau nggak percaya ya, katanya mereka ini ditempeli oleh penunggunya empang. Jadi akhirnya dibuatkanlah waktu itu pakai garam sama bawang gitu ya, entah bawang merah kayaknya, itu dibuatkan diulek gitu sampai hancur, kemudian dibalurkan ke kening dan beberapa bagian tubuh anak-anak itu. Dan gak berapa lama Pak Jack, malam hari itu mereka bisa tidur pulas, bisa tidur nyenyak. Keesokan harinya katanya ya mereka sudah mulai membaik, walaupun masih belum sehat sepenuhnya lah, tapi setidaknya tubuhnya tidak demam lagi. Dan karena mungkin malam harinya mereka bisa tidur dengan nyenyak, katanya seperti itu. Lah usut punya usut, ceritanya orang tua atau sesepuh desa tadi, ya anak-anak ini mungkin bermain di sana itu terlalu lama sampai terlalu larut hingga menjelang maghrib. Jadi keberadaan mereka mungkin cukup mengganggu ya bagi penghuni-penghuni di area sana. Akhirnya ya anak-anak ini waktu pulang pun diikuti atau
atau ditempeli lah sama penghuninya di sana. Dan itu bagi Mas Ainur sudah cukup menasbihkan lah bahwa area itu memang cukup angker bagi warga sekitar sana. Dan setelah kejadian itu Pak Jack, memang ya menurut Mas Ainur area situ ya hampir tidak pernah ada sih anak-anak main lagi. Kalaupun ada orang mancing pun ya mancing sekedarnya lah, hanya sekedar cari ikan, atau mungkin ya orang-orang yang iseng-iseng nyari kangkung yang tumbuh liar di sekitar empang. Dan menurut cerita Mas Ainur juga sekitar tahun 2010 atau 2009 ya, di area empang itu dibangun Pak Jack. Jadi waktu itu ada seseorang pendatang dari luar desa itu mau mendirikan kayak usaha UKM gitu. Jadi UKM kecil-kecilan. Nah, pada waktu itu Mas Ainur sudah agak dewasa ya. Jadi dia itu sempat melihat sendiri waktu nguruk empang itu Pak Jack. Prediksinya itu hanya sekitar entah berapa truk gitu yang mau nguruk ke sana. Itu sampai puluhan truk juga nggak beres-beres, nggak penuh-penuh itu empangnya Pak Jack. Hingga akhirnya setelah datang cukup banyak truk, barulah empang yang ya hanya selebar itu baru bisa penuh. Ya menurut cerita orang-orang sih itu karena memang dasarnya empang itu nggak jelas, misterius katanya gitu. Tapi kalau menurut orang-orang yang kerja di sana, dasarnya empang itu ternyata lumpur yang cukup dalam. Jadi diuruk berapapun harus dipadatkan supaya empang itu nanti tanahnya bisa stabil gitu. Ya itu antara teknis dan non teknis ya, kita nggak tahu. Tapi setelah diuruk kemudian dibangun jadi kayak semacam UKM atau industri kecil gitu ya, tempat itu sekarang sudah nggak angker lagi katanya Mas Ainur Pak Jack. Ya itu sekedar berbagi kisah dari Mas Ainur tentang empang atau belumbang di kampungnya yang cukup angker Pak Jack. Ya menurut Mas Ainur sendiri, teman-temannya itu beruntung Kang Surya, karena masih penduduk desa itu ya, sendiri. Coba kalau misalnya itu anak-anak ya, dari warga kampung lain, mungkin ya, kejadiannya tidak sampai segitu aja, mungkin bisa lebih parah ya. Karena pendatang gitu ya. Iya, ya tetap harus ingat Kang Surya ya, bagaimanapun kita hidup ini selalu ada yang namanya tetangga dari dimensi lain. Seperti memang di empang itu kan, karena menurut ceritanya Mas Ainur ya itu adalah tempat buangan air dari seluruh sebagian kampung atau rumah-rumah di sana. Jadi ya identik dengan sesuatu yang kotor mungkin seperti itu, dan mereka suka tinggal di sana katanya. Ya terima kasih Mas Ainur atas berbagi kisahnya. Dan untuk Sobat Umbro Kisah, jangan lupa share video kami, like, subscribe, tinggalkan komentar di bawah. Ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.